Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita sambil kita mau angkat satu nyanyian. Kami mau menjadikan Engkau lebih dari segala yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau, Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu, Yesus. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau, Tuhan. Lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada, mengasihi-Mu, Yesus. Ku mengasihi-Mu, Yesus. Ku cinta Yesus, ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, Yesus. Perlukan Engkau, Tuhan. Ku perlukan Engkau, Tuhan. Amin. Oh, lebih dari semua yang ada dalam hidup kami. Lebih dari semua yang ada, mengasihi-Mu, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Sekali lagi saudara, lebih sungguh-sungguh katakan, lebih dari segala, lebih dari segalanya. Kami perlu Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Ku perlukan Engkau, Tuhan. Oh, lebih dari semua yang ada dalam hidup kami. Lebih dari semua yang kami mengasihi-Mu, Yesus. Ku mengasihi-Mu, Yesus. Ku cinta
dari awal. Mari kita bangkit berdiri. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, Ku perlukan Engkau Tuhan. ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, Mengasihimu Yesus. ku mengasihimu Yesus. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lembutkan tanganku kepadamu. Ku cinta Kau Yesus. Terima kasih. Lebih dari Segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu terlalu besar bagi kami, tetapi kami menyatakan kasih kami kepadamu juga Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh beribadah, memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dan mujizat-Mu pun dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu menjadi bagian hidup kami sekarang sampai selamanya. Kami berdoa buat mereka yang tidak hadir, yang mungkin sakit, yang mungkin dalam kelemahan, yang mungkin ada di luar kota. Kami percaya Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Pulihkan semuanya Tuhan. Akan ada nyatanya satu hari kelak perbedaan orang percaya dan orang tidak percaya. Orang benar pun Tuhan akan ada perbedaannya. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang lalang di antara gandum. Lalang dan gandum itu hampir tidak bisa dibedakan. Ya, tetapi nanti ada perbedaannya. Apa itu? Buahnya. Ya. Buahnya dan keuntungannya, kegunaannya. Ada kegunaan lalang? Tidak ada. Ada kegunaan gandum? Banyak. Ya, untuk makanan. Tapi lalang di antara gandum adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Itu pasti ada. Tapi kita lihat buahnya itu. Matius 13 ayat 1 sampai 23 itu perumpamaan tentang penabur. Sedangkan Matius 13 ayat 24 sampai 30 itu adalah perumpamaan lalang di antara gandum. Kita perhatikan dan kita memeriksa hidup kita. Tidak perlu kita memeriksa orang lain. Mari kita memeriksa diri kita sendiri dengan Tuhan. Kita baca Matius 13 lebih dahulu. Silakan dibaca ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan Ya. duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, Ya. sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Iya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Banyak perumpamaan. Ya, terus Katanya,
adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya, Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. ya, Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. ya, Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. ya, Lalu benih itu pun segera tumbuh, ya, karena tanahnya tipis. ya, Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. ya. Terus, Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. ya, Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. ya. Terus, Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. ya, Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. ayat 9. Siapa bertelinga, Siapa punya telinga mendengar, bukan hendaklah ia mendengar. mendengar. Orang tuli tidak mungkin bisa mendengar. Orang tuli harus disembuhkan oleh Tuhan. Makanya ada banyak mujizat penyembuhan. Nomor satu, Tuhan seringkali menyembuhkan yang tuli kalau dalam bait Allah, supaya yang tuli itu bisa mendengar. Ya, ayat yang ke-10 kita baca. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Ya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" ya, Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. tidak semua orang diberitahu karunia kerajaan sorga. Tidak semua. Kepada mereka dalam perumpamaan, teka-teki yang harus dijelaskan, tapi kepada kamu khususnya kepada murid-muridnya Tuhan katakan, kamu diberitahu rahasia kerajaan sorga. Rahasianya kerajaan sorga kepada kamu diberitahu, sedangkan kepada mereka tidak diberitahu, hanya dalam perumpamaan yang masih harus dijelaskan. Kenapa? Sebab dikatakan di sini ayat 14, tolong dibaca. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Ya, kamu akan mendengar dan mendengar, kamu mendengar dan juga mendengar, namun tidak mengerti. tidak mengerti. Ini bukan ukuran lama dan barunya gereja Tuhan atau jemaat. Ada orang lama sudah dengar tapi tidak mengerti, tidak bertumbuh, tidak menghasilkan apa yang berguna bagi orang. Terus Kamu akan melihat dan melihat, melihat dan melihat, namun tidak menanggap. tidak menanggapi. Ya, terus Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar. alasannya hatinya tebal, keras hati. Tidak bisa diberitahu, tidak bisa diajari, tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Jaga hati, jangan tebal hatimu. Ya, terus Dan matanya melekat tertutup, ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, ya, dan mendengar dengan telinganya, ya, dan mengerti dengan hatinya, ya. lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Ya, Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. nah, banyak orang mau melihat, tidak melihat, mau mendengar, tidak mendengar. Jadi kita ini hari ini mendengar hal kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia, hal kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Roma 14 ayat 17 sampai dengan ayat selanjutnya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan Ya. minuman, Kalau kita bicara kerajaan sorga, kita tidak ada kaitannya dengan makan, minum, pakai. Terus tetapi soal kebenaran, ini soal kebenaran, damai sejahtera, soal damai sejahtera, dan sukacita ada oleh Roh Kudus. sukacita Roh Kudus. Soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus.
Ya. Jadi dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus menceritakan penabur menabur benih. Yang pertama, benih itu jatuhnya di pinggir jalan. Benih itu adalah firman Allah. Orang yang mendengar tapi tidak mengerti. Kenapa? Karena hatinya seperti pinggir jalan, keras. Kalau pinggir jalan itu tidak keras, tidak enak dijalani, apalagi kendaraan. Jadi pinggir jalan itu harus keras. Hati yang keras tidak mungkin bisa mengerti maunya Tuhan apa ya dalam hidup saya. Ya, malah makin mendengar, makin diajar, makin keras dia. Ya. Tapi kalau tanah itu bukan seperti pinggir jalan, tapi tanah yang terakhir, maka benih itu masuk, bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali. Ya, kita berada di zaman akhir, zaman pemisahan. Nanti pada akhirnya kedatangan Tuhan, terpisahlah kambing dan domba. Ya, akan ada pemisahan, tidak mungkin tidak. Jadi kita harus membawa diri kita menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang lembut. Yakobus mengatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hati. Ini ditanam. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengerti, maka itulah sebabnya setan datang mencuri. Keluar dari gereja tidak ada apa-apa. Masuk di gereja cuma kebiasaan. Ya, untuk menunaikan ibadah nampaknya. Nah, nanti kita akan melihat cerita lalang dan gandum. Lalang beda dengan gandum. Gandum juga beda dengan lalang. Ya, mari kita teruskan dibaca sekarang. Jadi mendengar firman tidak mengerti, ke gereja tidak mengerti. Yang paling parah tidak mau mengerti. Nah ini, ya, tidak mau mengerti. Jadi firman itu dicuri iblis. Jadi keluar gereja, akhirnya malas ke gereja, tidak mau ke gereja, pindah gereja, dia tidak punya hasil. Ya, kemurahan Tuhan dari awal kita menerima firman, kita lanjutkan terus sampai kita dewasa, sampai kita dewasa rohani, tahu membedakan mana baik, mana jahat. Ada pertimbangan. Kalau orang tidak bisa mempertimbangkan ini baik, ini kurang baik, ini jahat, itu namanya masih kanak-kanak. Orang kanak-kanak itu dikasih roti beracun dia makan. Ya, dikasih roti yang tidak benar dia makan. Karena tidak anak-anak. Coba kalau dia sudah dewasa, dia tahu bedakan. Punya panca indera terlatih. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Kita mesti berhati-hati di akhir zaman. Jadi orang yang tidak mengerti, lama-lama dia tidak mau ke gereja. Atau dia ke gereja tapi dia jalan-jalan. Ditegur firman, ditegur hamba Tuhan, dia marah, tersinggung. Inilah benih yang ditabur di tanah yang keras pinggir jalan. Yang kedua, benihnya jatuh di tanah berbatu-batu. Nah, tanah batu-batu ini tidak berakar, kekristenan yang tidak berakar. Benih itu tumbuh, cuma sedikit kelihatan awalnya, tapi lama-lama tidak berakar, layu. Kalau datang pencobaan, datang kesusahan, datang kesulitan, datang hal-hal yang layu dia. Layu. Tidak bisa tumbuh lebih karena akarnya tidak dalam. Saya kasih contoh. Kalau kita di jalan 17 Agustus itu paling banyak pohon. Banyak. Nah, kalau angin kencang, badai datang, lihat mana pohon yang tidak tumbang, mana pohon yang tumbang. Kalau pohon itu tumbang, itu kelemahannya ada di akar. Akarnya tidak kuat, akarnya sudah tidak baik,
Jadi tidak lagi menopang berdirinya pohon. Jadi datang badai, dia tumbang. Ya. Demikian kekristenan yang tidak berakar, tidak kuat berakar. Dia akan tumbang ketika ada sesuatu terjadi, ada pencobaan. Lihat saja. Lihat keadaannya. Tidak usah kita lihat orang lain, kita belajar, oh saya ini mau tidak tumbang Tuhan, saya mau berakar. Ya, lihat, kelihatan. Tidak usah lama-lama. Sekarang saja sudah bisa kelihatan. Ya. Nah. Berikut tanah yang ditumbuhi semak duri belukar. Dikatakan di situ tipu daya kekayaan. Coba kita baca ya. Jadi kepada, dengar arti permulaan ayat 19 dari Matius 13. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, Ya. tetapi tidak mengertinya, Tidak mengerti. Terus datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. ya, Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. itu harus mengerti. Dimengerti. Kalau tidak mengerti, tidak akan naik kelas. Coba kalau seorang murid sekolah, pergi sekolah ngantuk, pergi sekolah asal-asalan, asal memenuhi kewajiban ke sekolah, tapi tidak mengerti mata pelajaran yang disampaikan gurunya, maka orang ini tidak bisa berhasil. Tidak boleh disalahkan guru. Ya. Kalau kita mengerti, wah senang sekali kita ke sekolah. Kalau mengerti firman, senang sekali dengar firman. Sekalipun firman itu keras menghantam kehidupan, kita berterima kasih karena Tuhan memperbaiki hidup saya. Gereja itu seperti bengkel. Ya. Bengkel ada yang rusak ininya, ada yang rusak itunya, diperbaiki. Tapi kalau ada orang tidak mau diperbaiki, ini yang susah. Ya, jadi kita ke gereja maksudnya apa? Diperbaiki. Karena hal kerajaan sorga juga itu seumpama apa? Seumpama Tuhan mau mengadakan pesta kawin. Kita akan jadi pengantin. Layak kita masuk tidak di dalam pesta pernikahan itu? No, Alkitab tidak salah, tidak ada salahnya. Ya. Tuhan tolong kepada kita ya. Nah, lanjut dibaca ayat yang ke 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu Ya, dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. ya. Ada yang 100 kali lipat, Nah. ada yang 60 kali lipat, Tanah- ada yang 30 kali lipat. Tanah yang baik itu tanah yang subur. Tanah yang menghasilkan buah. Tentu kapasitas seorang ada 30, ada 60, ada 100. Tidak sama. Tapi buah yang bisa dinikmati. Jadi kalau saya baca tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah ditumbuhi semak duri belukar, itu kekristenan yang gagal. Tidak semua orang percaya selamat. Tidak semua orang bisa menikmati kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu pintunya sempit. Ya, bukan jalan lenggang kangkung. Wah, enak sekali saudara masuk surga lenggang kangkung. Tidak, tidak. Tidak serta-merta seorang yang percaya Tuhan, kekristenan, agama Kristen itu masuk surga. Tidak, tidak, tidak. Dikatakan oleh Yesus sendiri, bukan orang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau kerajaan surga itu gampang sekali kita masuki. Aduh, kamai. Memang Tuhan murah hati, tapi kemurahan Tuhan jangan dipermainkan oleh orang-orang. Kerajaan surga tidak mudah. Dan saya ingatkan, ada dua pilihan. Surga atau neraka. Tidak ada di tengah-tengah. Tidak ada tengah-tengah. Mau surga atau mau neraka. Neraka siksaan kekal. Surga kebahagiaan kekal. Kita di dunia harus berebut mencapai surga.
Sekali lagi saya katakan, kekristenan mau ke surga atau mau ke neraka, pilihan di tangan kita. Mau hidup atau mau mati, pilihan di tangan kita. Ya, ini bukan persoalan nanti Jo. Kita tidak tahu hari besok kita. Kita tidak tahu sebentar. Apakah kita sudah di sorga, punya posisi di sorga, atau masih belum? Nah, itu gunanya kita dengar firman. Kita disadarkan. Kita tidak dengar yang enak saja, yang menjanjikan hal-hal yang enak untuk jasmani kita. Tidak. Malah Semak Duri Belukar itu bicara orang yang tertipu dengan apa? Kekayaan. Tolong dibaca itu. Ayat 22. Ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri Di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Itu dunia dengan kekayaannya cuma tipuan belaka. Tipuan belaka. Tapi kalau kita masuk surga, itu kebahagiaan kekal. Saudara tahu semua manusia akan mati satu waktu. Tidak ada orang hidup terus-terus di dunia. Cuma waktu masih muda saya sekolah, ada itu sanjak dari Hairet Anwar. Hairet apa? Anwar ya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada itu. Hari ini menentukan, dengar firman, bertobat, percaya, bertobat, lahir baru, selamat. Banyak kali saya melayani orang, sisa sedikit waktu. Tuhan kasih kesempatan dia 15 menit. Tapi itu hasil doa dari ibunya. Makanya saudara harus punya doa syafaat untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang belum diselamatkan, untuk keluarga kita. Saudara harus berdoa syafaat bagi setiap kursi yang masih kosong yang sudah disediakan bagi orang yang mau diselamatkan. Doa. Nanti kamu terima upah. Ada mahkota di sana. Ya. Mahkota sukacita namanya. Kita menangkan jiwa satu, Tuhan beri mahkota sukacita. Mahkota kegirangan. Nanti bertemu di sorga, ternyata untung saya dengar-dengaran kepada kamu. Kalau tidak, saya ada di neraka. Tidak main-main saudara. Tidak main-main. Ya. Jadi kita tidak boleh main-main. Hidup kita selangkah. Selangkah menuju kepada surga atau kepada maut. Dan tidak tahu. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun sudah, ada remaja masuk kaum muda. Dia ikut kaum muda masih ada di atas kita layani. Dia senang sekali. Dia selalu dengar firman, dia girang-girang. Saya lihat wajahnya senang, sukacita. Dia belum sempat dibaptis, tapi dia terima firman dengan baik. Umur 16. Satu waktu pulang, dia jalan sepeda motor, ditabrak mobil tangki, mati di tempat. Nah, dia percaya sungguh. Dia dengar firman, dia mengakui apa salahnya. Dia punya surga. Siapa tahu 16 tahun, bukan 61 tahun. Jadi kalau pendeta, gembala, mbah Tuhan ingatkan, jangan itu saudara anggap ini pendeta nakut-nakuti saya. Tidak. Supaya kita jadi orang benar. Jangan ditipu kekayaan dunia. Jangan juga jadi
Orang Kristen ada saja sebatas ini aja, dan sudah sampai di sini, itu berdiri tabur berbatu-batu, nanti murtad, ada pencobaan berpaling dari Tuhan. Jangan, ya. Dalam pengalaman saya melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang maju kelihatannya, tapi kemudian mundur jatuh. Ya, semoga kita semua tidak. Kita dengaran dengan baik, ya. Jadi perumpamaan tidak semua orang diceritakan dengan rahasianya. Tuhan bilang kepada mereka perumpamaan, teka-teki kepada kamu rahasia kerajaan sorga dinyatakan. Berterima kasih kalau Tuhan mengungkapkan firman itu, menyatakan rahasianya kepada kita. Syukur, terima kasih pada Tuhan, ya. Saudara kan semua mau masuk surga, toh? Coba saya lihat, siapa yang mau masuk surga? Tolong angkat tangan. Semua mau masuk surga. Senang luar biasa. Tapi percaya dan bayar harga dari percaya itu. Lakukan kebenaran. Ya. Nah, sesudah tentang 4 macam tanah, tempat menabur, maka ada di situ perumpamaan lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Baca itu, ayat 24 sampai ayat 30. Ini yang kita akan dengarkan dan bahas. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Ya, satu perumpamaan yang lain. Ya, terus Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Seumpama benih baik. Ini yang saya kasihkan, benih baik. Saudara baca ayatnya. Bukan karangan saya sendiri. Bukan pidato saya sebagai hamba Tuhan. Saya cuma membacakan dan menjelaskan ayat-ayatnya. Ya, terus. Tetapi pada waktu semua orang tidur, Ya. datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, Nah, lalu pergi. kalau saudara masuk gereja, ya, saudara ditaburi benih gandum. Tapi jangan lupa, di situ juga ada iblis yang kita tidak lihat dengan mata, ya. Dia bisa menaburi saudara benih lalang. Makanya seringkali dalam ibadah kita ngusir setan. Pergi keluar dari tempat ini. Supaya jemaat itu tidak ditaburi benih-benih lalang. Tidak bisa disangkal. Dari jemaat yang banyak, tidak semua masuk surga. Ada benih lalang, ada benih gandum. Ada gandum, ada lalang. Dua-duanya hampir sama. Tanaman yang hampir sama, tidak bisa dibedakan. Sama dengan orang Kristen, mana bisa dibedakan bahwa Alkitab yang sama, nyanyi yang sama, ya toh, gaya yang sama, baca Alkitab yang sama. Yang bisa dibedakan di mana? Buahnya. Lihat apa yang dia lakukan, itulah dia. Apa yang orang itu lakukan, itulah orang itu. Mendatangkan damai sejahtera, atau mendatangkan perpecahan, atau mendapatkan pemberontakan, atau mendatangkan, lihat saja itu. Tak usah lihat jauh-jauh. Kalau ada seorang datang di sini untuk saya minta membantu saya melayani, lalu apa yang terjadi? Berkat lebih banyak orang atau satu perpecahan? Itulah orangnya. Mengerti saudara? Mari kita buka hati, buka pikiran, buka mata melihat, buka hati mengerti. Ya, gembala saudara puluhan tahun berserta. Adakah sesuatu, kata Rasul Paul, yang kurampok dari kamu? Apakah aku rampok hartamu? Inginkan kamu punya harta? Tak ada. Adakah sesuatu yang saya buat salah? Tidak. Tidak. Tapi
itu di tengah-tengah ketidaksempurnaan seseorang melayani. Pasti ada. Sama dengan saudara tidak sempurna. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita baca itu. Lalang di antara gandum. Tolong dilanjutkan pembacanya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, Ya, nampak jugalah lalang itu. nampak juga lalang. Ketika gandum mulai berbulir, lalang juga nampak. Nah, terus Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu Ya. kepadanya dan berkata, ya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? bukankah benih yang baik yang ditabur? Apa yang saya taburi? Firman. Yang saudara baca. Yang saudara buktikan. Ada pembacanya. Saya tinggal menjelaskan. Dan menyaksikan. Kalau itu saya alami dalam kehidupan. Terus, Dari manakah lalang itu? dari mana lalang itu? Jawab Tuan itu, Ah, seorang musuh yang melakukannya. seorang musuh. Jadi di tengah-tengah kita ini ada iblis. Makanya kita mulaikan dengan pujian, penyembahan. Memuliakan Tuhan supaya Tuhan berhadirat. Terus, Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, ya, jadi maukah Tuan supaya kamu pergi mencabut lalang itu? nah, terus, Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut nah, pada waktu kamu mencabut lalang itu. sekarang Tuhan belum cabut. Itu kemurahan Tuhan. Perhatikan ya, kalau lalang dan gandum itu belum dihakimi, itu kemurahan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa cintanya. Dia selalu memberikan kesempatan kepada orang bertobat. Dari Alkitab yang saya baca, bagaimana dia membasuh kaki Yudas. Itu kesempatan Yudas bertobat. Kesempatan ikut perjamuan malam Yudas sebelum angkat itu roti. Itu kesempatan Yudas bertobat. Orang yang disalibkan di kiri kanan Tuhan, dua-duanya tadinya menghujat, tapi satu akhirnya bertobat. Ini kemurahan Tuhan. Ya, jadi Tuhan kita itu tak terukur. Apa yang dia pikirkan kita tidak bisa ukur. Kasihnya itu luar biasa. Memberi kesempatan jika kita hadir di gereja, dengar firman Tuhan, kita semua diberi kesempatan anugerah Tuhan, mau bertobat jadi gandum atau tidak mau jadi lalang. Terserah kita. Ya. Nah, terus dibaca sampai selesai dulu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama Ya. sampai waktu menuai. Ya, Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, ya, kumpulkanlah dahulu lalang itu ya, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke Ya. dalam lumbungku. Ya. Nah, terus gandum dikumpul dalam lumbung masuk surga. Yang ini bakar dalam penghukuman kekal. Soalnya milih mana? Pilihan di tangan kita. Saya mau jadi gandum Tuhan. Saya tidak mau jadi lalang. Gandum itu anak-anak kerajaan surga. Orang Kristen yang hidupnya berguna, memberi manfaat. Buahnya dinikmati. Itu orang Kristen yang baik. Gandum. Tapi lalang itu orang hidupnya tidak berguna. Menerima benih lalang itu adalah hasil pekerjaan setan. Tapi lalang dan gandum ini sukar dibedakan. Coba tolong dibaca. Matius 12 ayat 33. Sukar dibedakan lalang dan gandum. Orang Kristen lalang, orang Kristen gandum. Silakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Kalau pohon itu baik,
maka baik buahnya. Jadi apa yang bisa membedakan lalang dan gandum? Buahnya. Silakan dibaca. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, Kalau tidak baik itu pohon, maka tidak baik pula buahnya. buahnya tidak baik. Terus Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. nah, apa yang dilakukan orang Kristen itu? Berontak, mengkritik pedas kepada gembalanya, hamba Tuhannya. Ya, kelihatan tuh pemberontakan. Tadi saya sudah katakan, orang Kristen itu membawa damai atau membawa perpecahan. Itulah orangnya. Hamba Tuhan itu datang untuk memberikan kedamaian, ya, membangun tubuh Yesus, atau mengacaukan. Terjadi kekacauan. Itu buahnya. Dari buahnya kita kenal pohonnya. Sampai di sini bisa menangkap? Bisa, ya. Jadi jangan jadi Kristen yang tidak bisa membedakan. Sebab kita berada di hari zaman. Nanti kita tidak bisa membedakan guru palsu, hamba Tuhan palsu, nabi palsu. Karena kita sekarang tidak bisa membedakan. Jadi khotbah hari ini itu tujuannya adalah untuk kita menjadi orang Kristen yang bisa membedakan lalang dan gandum. Sambil memeriksa diri kita, saya ini sudah jadi gandum atau lalang. Sukar dibedakan. Ya, tapi dari buahnya bisa kelihatan. Lalang itu dalam bahasa Yunani, ya, disebutkan sebagai kata sisania. Lalang dalam bahasa Yunani itu zizania atau zisanion, lalang. Jadi bukan tidak ada buah, ada, tapi buahnya beda dengan gandum. Kalau buah ini lalang itu racun, orang bisa mati, tidak hidup. Ini buah gandum menghidupkan. Yang satu tidak berguna buahnya, yang satu jadi lalang itu bukan tidak ada, buahnya ada, beda. Kita mesti punya ketajaman untuk membedakan, apalagi di akhir zaman. Karena lalang dan gandum mirip sekali, sangat mirip. Nanti penginjil berdiri di mimbar itu juga apa bedanya? Dia pegang Alkitab, dia khotbahkan mujizat. Tapi tunggu lihat buah hidupnya. Jadi jemaat itu mesti tahu membedakan, punya roh membedakan, punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, punya pengetahuan tentang firman, bisa membedakan. Dan bisa belajar melihat diri saya, apa saya ini pemberontak kepada pemimpin? Itu buahnya. Itu kekristenan kamu. Ya. Jadi sisanya itu buahnya, ya, lalang itu kata sisanya. Mirip gandum lah, mirip, sukar dibedakan. Makanya lalang atau dia punya namanya itu apa? Buahnya itu disebut buah beracun. Gandum palsu. Ada orang Kristen palsu? Ada. Ada lalang palsu, ada hamba Tuhan palsu? Ada. Ada jalan lebar? Ada. Ada jalan sempit? Ada. Yang mana kita bertempuh. Saudara yang dengar hari ini dapat kemurahan Tuhan, katakan sama Tuhan, buka mata saya supaya saya bisa melihat dengan jelas. Ya, puji Tuhan. Makanya lalang-lalang zizania itu disebut gandum palsu. Ya, gandum palsu. Ini makanan beracun.
tidak berguna. Ya, kita harus punya perkataan membangun, bukan meruntuhkan. Ya, puji Tuhan. Saya mau teruskan. Jadi saudara bisa lihat bedanya gandum dan mirip, sangat mirip. Nanti bedanya kelihatan di mana. Perbedaannya bulir gandum dan biji gandum dan yang warnanya coklat. Kalau gandum itu coklat, kalau itu lalang buahnya hitam. Ya, jadi lalang bijinya buahnya hitam, ini coklat. Itu sudah beda. Ya, sudah beda. Nah, lalang atau sisanya itu bisa dibuat jadi minuman di satu negara, dia buat jadi minuman keras yang sangat beracun, memabukkan, bisa orang mati. Itu hasil dari buah lalang. Ya, perbedaannya. Nah, mari kita bedakan pengikut Kristus yang sejati dan pengikut Kristus yang tidak benar. Saudara susah bedakan. Kalau kita punya kekristenan dan hubungan kita dengan Tuhan tidak intim, kita tidak bisa bedakan. Saya ngajari saudara, mari kita belajar menyediakan waktu berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Punya hubungan intim. Dari hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahu kita ini tidak benar, ini benar, ini benar, ini tidak benar. Karena sahabat yang benar, dia beritahukan kita yang benar. Ya, mudah-mudahan sampai di sini dengan segala keterbatasan saya terangkan, saudara bisa nangkap. Kan bisa kelihatan hari-hari ini. Betul? Ya, bisa kelihatan atau tidak. Kalau saya, mohon dimaafkan, saya sudah bisa bedakan. Dari mana? Dari buah kelakuannya. Apa yang dia lakukan? Bagaimana hidupnya? Dari situ kelihatan. Berontak-berontak, ya, melawan pimpinan. Nah, gitu, ya kan? Itu lalang, ya. Jadi pengikut Kristus sejati gandum, pengikut yang tidak sejati itulah lalang. Sama-sama kelihatannya taat beribadah, sama-sama, nggak ada bedanya, ya, sama-sama beribadah, tapi lihat kelakuannya, lihat kelakuannya sama pendetanya, lihat kelakuannya pada gerejanya, lihat kelakuannya di dalam rumah tangganya. Itu berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan. Saya kasih lagi ya. Kelakuan kita lebih keras bicara daripada yang kita ucapkan. Jadi gandum itu ya asli, kasihnya juga asli. Ya, kalau Kristen lalang itu biasanya, dengar ya, buahnya apa? Kepahitan. Kepahitan, cinta uang. Ya. Bicaranya uang terus. Suka ngomel. Ya, ini semua benih-benih lalang yang tumbuh. Orang Kristen yang suka ngomel, ya, itu adalah Kristen lalang. Orang Kristen gandum yang berbuah selalu mengucap syukur. Tuhan, hari ini firman Tuhan mengenai hidup saya. Terima kasih Tuhan. Gitu ya. Nah, yang kita lihat selalu berkaca di firman itu, saya punya tidak benar, saya punya salah. Bukan lihat salahnya orang, salahnya pendeta, salah saya apa Tuhan? Itu kaca. Seperti sekarang kita tidak mau jadi Kristen lalang itu. Cuma ada di komunitas, cuma ada di ibadah, tapi nggak ada buah yang baik. Buahnya apa? Pemberontakan, melawan pemimpinnya, melawan gembalanya, mengkritik dengan pedas gembalanya. Tapi kalau dia disuruh berkhotbah di mimbar, ya tidak bisa. Itu kan tukang kritik begitu.
ininya salah, itunya salah, ya baiknya salah, khotbahnya salah, kata-katanya tidak cocok, tidak tata bahasa baik, semua itu. Tapi dia sendiri kalau disuruh khotbah dia tidak bisa. Jadi jangan jadi Kristen pengkritik, apalagi kritik pedas. Ini lalang, kasihan. Buahnya lalang, ya, memberontak kepada pemimpin. Tuh, dia itu lakukan salah, saya yang benar. Langsung out dia. Wah, dia lupa. Inilah Kristen lalang. Lihat toh, lihat buahnya kan? Nah, itu buahnya, kelakuannya itu lalang. Ya toh ya. Sudah bisa dewasa lihat? Sudah bisa lihat? Kita mesti dewasa. Dewasa rohani. Jangan bayi-bayi terus. Bayi-bayi itu kanak-kanak dikasih racun dia makan juga. Kan tidak ngerti anak-anak. Orang dewasa tahu membedakan ini baik, ini jahat, ini gandum, ini lalang. Ini tukang kritik, ini pemberontak. Jangan ikut. Sudah ketahuan kan? Betul ya? Hah? Betul. Kadang-kadang kita ini mengambil suatu keputusan tidak bijaksana dari rasa perasaan kita. Jangan. Kalau perasaan kita ini bisa keliru. Perasaan itu bisa membuat kita sangat keliru. Ya, gitu. Suka ngomel, itu Kristen lalang. Ngomel-ngomel terus. Ya, mengeluh-mengeluh, ya. Pengajaran yang sehat itu dikritik. Yang menyehatkan dia dikritik. Yang justru tidak sehat, wah ini baru pengajaran. Hati-hati ya. Pengkritik yang pedas. Tapi tunggu waktu menuai. Coba dibaca Matius 13 ayat 30. Sekarang kita tidak bisa bertindak apa-apa. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Dua-duanya ada dalam gereja, dalam komunitas Kristen, ya, dalam kegiatan KKR, dua-dua ada, lalang dan gandum, ya, tumbuh bersama, terus sampai waktu menuai. Sampai waktunya menuai, akhir zaman yang sudah akhir. Tuhan bilang, kumpulkan gandum, ya, lanjut. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, ya, kumpulkanlah dahulu lalang itu. Kumpulkan gandum dan lalang, dua-duanya dikumpul. Terus? Dan ikatlah berberkas-berkas. Ikat, satu berkas, terus? Untuk dibakar. Yang dibakar itu apa? Lalang. Masuk dalam api. Oh, sekarang orang Kristen diajar, dia tidak mau. Tetap dia mau jadi lalang. Tetap jadi orang pengkritik, pemberontak, pengeluh-mengeluh, tidak puas ini, tidak puas itu. Nah, ya, itu Kristen lalang. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya dididik dengan baik oleh hamba Tuhan yang baik. Saya mendengar firman yang baik, yang itu sekalipun menyakitkan, tapi saya terima dengan baik. Menangis, hancur hati saya, maju ke depan, minta ampun Tuhan. Sampai hari ini, sampai saya persiapkan firman, masih saya baca ayat ini, saya masih katakan, Tuhan tolong saya, jadikan saya hamba Tuhan yang benar, Kristen yang benar. Ya, lihat saja hidupnya, lihat modelnya, lihat hidupnya, dia kelakuannya, itu lalang.
Kalau dia tidak berubah, nanti tunggu waktunya menuai, diikat berberkas-berkas, dibuang ke dalam lautan api. Jadi jangan saya pikir kalau orang sudah melayani ini, melayani itu pasti selamat. Tidak. Kadang-kadang yang diucapkan beda dengan kelakuannya. Lah iya. Yang diucapkan dengan kelakuannya tidak sinkron, tidak sama. Ya, bisa bedakan lalang dan gandum. Ini tidak bisa disangkal. Dalam komunitas, dalam satu penggembala ada lalang, ada gandum. Semoga Tuhan tolong kita lewat Roh Kudus. Makanya di akhir zaman ini yang paling penting kita dipenuhi Roh Kudus. Sebab Roh Kudus inilah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu kerajaan surga. Bicara kebenaran. Apa kebenaran? Alkitab ini firman Allah. Kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nanti kelompok yang banyak itu dan kelompok yang sedikit. Orang bilang ini sedikit, tidak betul. Tapi Tuhan katakan yang sedikit itu masuk surga, yang banyak itu justru tidak. Karena lihat kelakuannya, lihat buahnya. Ini lalang atau gandum. Supaya tidak gampang tersesat. Supaya perjalanan hidup kita sampai akhir. Sampai akhirku menutup mata. Aku tetap bersama dengan Tuhan. Minta, kalau belum penuh Roh Kudus, minta saya penuhi saya Roh Kudus. Roh Kudus ini yang bisa membedakan, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tidak salah. Coba kita baca Yohanes 16. Ya. Itu pekerjaan setan, selalu membuat sandungan. Tapi kalau orang tidak mau tersandung juga bisa. Dia mau disucikan hidupnya, dia mau mengerti, ya. Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai 15. Tolong dibaca. Ini karya Roh Kudus ini. Dikatakan sekian untuk perikopnya pekerjaan penghibur. Dan kalau Ia datang, ya, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, Roh Kudus itu menginsafkan dosa. Tidak lihat dirinya benar, tidak. Oh, saya benar, saya paling benar, padahal tidak benar. Ya, terus kebenaran dan penghakiman. Kebenaran dan penghakiman. Terus akan dosa. Dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tidak percaya pada Tuhan. Tidak percaya. Terus akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa, ya, dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ya. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kamu belum dapat menanggung. Terus. Tetapi apabila Ia datang. Tapi apabila Dia datang. Yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran itu Roh Kudus. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan dengar ya. Tidak semua orang mau dibimbing Roh Kudus. Banyak orang tidak mau. Mereka suka cari bukan kebenaran. Ya, setengah kebenaran. Terus sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara, hari ini kita dengar bagaimana bedanya lalang dengan gandum. Lalang itu punya buah juga. Tapi buahnya menunjukkan orang kepada kematian. Gandum itu buahnya adalah. Jadi bedanya orang Kristen lalang dengan Kristen gandum, lihat buahnya. Kelakuannya dilihat. Kalau ini masih pemabok, ini masih peminum berokok, ya,
masih hidupnya seperti ini lalang. Walaupun dia nanti masuk gereja, dia percaya Yesus, dan saudara pikir dia sudah selamat. Betul ya? Atau salah omongan saya? Tidak salah, saudara. Atau dia menipu, dia bohong sini sana, apa masuk surga? Atau Tuhan nanti bilang, enyah daripadaku pembuat kejahatan. Loh, mengusir setan, bernubuat, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Gimana? Apanya yang bisa dikenal? Buahnya. Ada hamba Tuhan, ya, kelihatannya bagus, kelihatannya, tapi lihat buahnya. Kalau menimbulkan keresahan, menimbulkan ya perbantahan, menimbulkan kekacauan jemaat, itu bukan hamba Tuhan. Gandum, lalang. Mungkin ada orang yang sudah menikmati sekolah, belajar teologi, itu tidak cukup untuk diandalkan. Roh Kudus itu Maha Guru. Tidak cukup. Lihat kelakuannya. Jelas. Terima kasih sama Tuhan ya, mengajar kita hari ini. Amin. Amin. Terima kasih. Kita perlu tahu ini. Karena kita menghadapi dunia di akhir zaman. Supaya kita tidak terseret. Oh, dia ini pemberontak, kita ikut berontak. Jangan. Loh, jangan. Jangan. Ya. Harapan saya, kita lebih dewasa melihat lalang dan gandum. Jadi kalau kita suka berontak-berontak, kita suka melawan-melawan, mari kita berubah. Tidak ada gunanya. Kalau kita suka kritik-kritik, juga tidak ada gunanya. Jangan ada akar pahit. Selesaikan. Berdamai. Kita saja dulu tidak benar, kritik saja kita, ampuni saya kritik kamu. Ketika kita mengakui, kita diberkati Tuhan, dikuduskan, itu buah gandum. Tuhan tolong kita ya, kita mengerti ya, lalang dan gandum. Lihat hidupnya, lihat orang itu hidupnya. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Periksa hidup kita. Haleluya. Lebih dari segalanya, Tuhan, ku perlukan Engkau, Tuhan. Ku mengasihimu, Yesus, lebih dari semua yang ada. Ku perlukan Engkau, Tuhan, lebih dari segalanya. Mengasihimu, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, lebih dari
Ku perlukan Engkau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu Yesus, ku cintakan Yesus, ku cintakan Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cintakan Yesus, ku cintakan Yesus, ku cintakan Yesus, letakkan tanganku kepadamu, ku cintakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapa yang rindu punya buah-buah hidup yang baik, jadi gandum-gandum yang berguna, bukan jadi lalang yang buahnya mematikan, merusak. Nanti Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan mengirimkan jiwa-jiwa yang akan dibangun, rohaninya terbangun. Terima kasih Tuhan. Kita harus jeli mata kita melihat. Di akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan harus punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Bukan kedudukan, bukan materi, bukan sanjungan, tapi jiwa-jiwa itu dibawa ke dalam sorga, dijadikan gandum-gandumnya Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau Yesusku, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Kami percaya semua kami diberkati. Angkat tangan saudara. Terima berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau berlimpah-limpah. Rohanimu melimpah. Jasmani materi pun dilimpahi Tuhan. Sehingga engkau bisa memuliakan Tuhan. Diberkati engkau hari ini. Keluargamu, rumah tanggamu, keluar masukmu, engkau disertai Tuhan. Sekarang sampai Maranatha Tuhan datang, Tuhan memberkati kita. Yang terima berkat, mari kita katakan amin. Amin.